Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, dokter. Sebelumnya perkenalkan, saya Akbar Davendra Prianto dengan NIM 221091121200005 dari mahasiswa PSKPS Angkatan 2022. Jadi di sini untuk penugasan dari PAT Blok Muskuloskeletal. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan terkait anatomi muskuloskeletal. Ada dua, ada regiotoraks dan membris superioris. Oke, jadi untuk overview dulu, jadi untuk sistem muskuloskeletal, jadi di sini saya akan membahas tentang otot dari muskulonya dan skeletal dari tulangnya. Jadi untuk di tubuh manusia sendiri itu terbagi menjadi dua pembagian gitu, dua klasifikasi. Yang pertama ada dibagi sebagai regio apendikular dan yang kedua ada regio aksial. Nah, untuk regio apendikular ini nama lainnya adalah ekstremitas. Nah, ekstremitas ini kan ada ekstremitas superior dan ekstremitas inferior. Kemudian untuk regio aksial ini terbagi menjadi beberapa, yaitu adalah trunkus yang berperan sebagai trunkus atau batang tubuh, yaitu dari kaput, dari kolum, dari toraks, abdomen, dan pelvis. Itu. Oke, jadi di sini kita akan membahas dua, ada yang dari aksialnya dan ada yang dari apendikularnya, yaitu di ekstremitas superior. Oke, oke. Jadi di sini saya akan membahas dulu terkait ekstremitas superior dari bagian skeletal atau dari tulangnya dulu. Karena nantinya tulang ini itu sebagai tempat menempelnya dari otot. Jadi kita harus mengetahui dulu struktur yang ada, struktur struktur tulang yang ada di ekstremitas superior terlebih dahulu sebelum membahas ototnya. Oke, jadi yang pertama di sini adalah os scapula. Nah, ini adalah os scapula tampakan posterior. Nah, os scapula ini ya, dia terbagi menjadi dua fasies ya. Ada fasies yang menghadap ke belakang ini fasies posterior, kemudian yang di depan adalah fasies costalis karena menghadap ke os costa. Nah, cara membedakannya apakah os scapula tersebut ini menghadap ke depan atau ke belakang, yaitu kita lihat dari struktur ini. Oke. Nah, ini yang membedakan antara scapula yang di depan sama yang di belakang. Nah, nama struktur ini, struktur pembatas ini namanya adalah spina scapula. Spina scapula. Spina, spina scapula ini nantinya akan membagi dua ruangan ya. Akan membagi dua ruangan. Kalau yang atas ini namanya fossa supraspinata, fossa supraspinata, dan yang bawahnya ini adalah fossa infraspinatus ya. Fossa infraspinatus ya, fossa supraspinatus sama fossa infraspinatus. Nah, kemudian nantinya untuk fossa-fossa ini nantinya akan menjadi tempat menempelnya dari sebuah otot ya. Nanti kita bahas. Oke, kemudian dari oskapula ini ya. Nah, ini tambahkan dari anterior, dari oskapula ini untuk bagian anteriornya. Nah, kalau tadi kan ada dua ya, fossa supraspinata dan fossa infraspinata. Kalau yang di depannya dia ini tidak ada pembatasnya. Nah, nama fossanya ini namanya adalah fossa subscapularis. Nah, sama ini tempat menempelnya dari ada satu otot nanti akan dibahas. Kemudian ada di oskapula dia membentuk ada dua penonjolan ya. Nih ada dua penonjolan. Oke, kalau dia lebih besar ya, nih dia lebih besar. Nah, ini namanya adalah akromion. Akromion. Kalau dia ini lebih kecil dan lebih dekat dengan badan dari scapula atau korpus scapula ini namanya adalah processus coracoideus. Processus coracoideus. Oke, nah itu dulu. Nah, kemudian di oskapula ini ya, dia terbagi menjadi dua margo atau batas. Nah, kalau ini anggap saja ini ya, ini dia menghadap ke dalam ya. Ini ke arah dalam ya. Ini kan lengan ini ya, berarti mengarah keluar sana. Nah, kalau ini namanya adalah margo medialis. Margo medialis. Nah, sedangkan kalau yang ini adalah margo lateralis. Oke. Nah, kemudian di oskapula ini membentuk suatu sudut. Nah, suatu sudut kalau lancip kan namanya sudut ya. Nih, kalau yang atas ini namanya adalah polus superior, ya. Kalau yang bawah namanya polus inferior.
Nah, keseluruhannya ini adalah badan dari skapula, namanya adalah os skapula. Kemudian di os skapula di sini ada leher, namanya adalah kolum skapula. Nah, kemudian ini tempat bertemunya os humerus dan os scapula ini namanya adalah cavitas glenoidalis. Nah, glenoid, fossa glenoid ya. Oke. Nah, kemudian juga nih di sini ada sebuah cekungan. Nah, cekungan bahasa anatominya itu adalah incisura. Nah, nama cekungannya ini adalah incisura scapularis. Incisura scapularis. Oke. Oke, mungkin itu aja dari os scapula. Kita lanjut ini ke os clavicula. Os clavicula ini ya, dia mempunyai dua fasies ya, dua fasies. Dua fasies ini nantinya satunya akan menempel ke akromion ya, satunya menempel ke akromion dari os scapula. Kemudian satunya nanti ini akan menempel ke incisura sternalis yaitu di os sternum. Oke. Nah, ini adalah os scapula tampakan anterior. Oke, kalau kita lihat di sini untuk fasies, nah, untuk fasies atau tempat menempelnya ke akromion itu dia lebih besar ya. Oke, nah kemudian kalau yang tempat menempelnya ke incisura sternalis atau ke sternum dia lebih kecil. Nah, nama fasiesnya ini masing-masing namanya adalah fasies acromialis, nama fasies sternalis. Oke, nah kemudian keseluruhannya ini namanya adalah corpus clavicula. Oke, nah kemudian ini kalau klavikulanya kita balik, nah ini dapat kelihatan beberapa struktur nih, seperti ini, ya penonjolan ini namanya adalah tuberculum conoideum, tuberculum conoideum. Nah kemudian ini ada linea trapezoidea, ya yang dekat dengan tuberculum conoideum. Nah kemudian juga di sini ada struktur seperti penekanan, seperti kawah, namanya adalah impresio ligamenti costoclavicularis. Ya, impresio ligamenti costoclavicularis. Nah, kemudian, nah di sini yang penting nih, ya. Di sini seperti ada kawah juga, ada cekungan. Nah, ada ruangan. Nah, ini namanya adalah fossa subclavius. Fossa subclavius, tempat menempelnya dari musculus subclavius. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada beberapa otot ya, yang penting. Sebentar. Oke. Nah, ini ada beberapa otot, nanti kita bahas di belakang, kita bahas tulangnya dulu. Oke, jadi, nah di sini kita bahas dari os humerus. Nah, oke, dari os humerus. Oke, sebelumnya, untuk ekstremitas superior itu kita bagi menjadi tiga regio, ya. Kalau yang lengan atas ini adalah regio brachium, lengan bawah antebrachium, dan regio tangan namanya manus. Nah, kita bahas yang pertama dari regio brachium. Nah, regio brachium ini tulangnya cuma satu, yaitu os humerus. Nah, os humerus ini punya beberapa struktur ya. Kita bahas dulu dari atas. Nah, selalu kita bahas dari atas ini adalah kepala dari os humerus. Namanya adalah caput humeri. Oke, kemudian kita bahas nih. Di bawah kaput pasti ada leher. Namanya adalah kolum anatomicum. Oke, kolum anatomicum. Kemudian nih di bawah dari kolum ini ada dua penonjolan ya. Dua penonjolan nih. Penunjukan kasar. Nih, kalau yang lebih besar ini namanya adalah tuberculum maius, kalau yang lebih kecil ini namanya adalah tuberculum minus. Di antara tuberculum ini ada suatu celah namanya adalah sulcus intertubercularis ya. Sulcus intertubercularis. Oke, nah sebenarnya nih di bawah dari tuberculum maius ini kayak ada garis kasarnya lagi. Sama di bawah tuberculum minus juga ada kayak garis kasarnya lagi. Namanya adalah Crista tuberculi majoris kalau di bawah tuberculum maius. Kemudian namanya berubah menjadi Crista tuberculi minoris kalau dia di bawah dari tuberculum minus. Oke. Nah, kemudian ke bawah lagi. Nah, di sini seperti ada penonjolan nih ya, dia lancip. Ini namanya adalah tuberositas deltoidea, tempat insersio dari musculus deltoideus. Oke, nah kemudian ke bawah lagi. Nah, pokoknya satu ini, ya, satu panjang ini namanya adalah corpus humeri. Oke, saya lanjut. Nah, kemudian kita lanjut ke bawah. Nih, kita lanjut ke bawah. Di sini ada dua.
ada dua fossa ya, ada dua fossa. Kalau yang lebih medial namanya adalah fossa coronoidea, fossa coronoidea yaitu tempat masuknya nanti prosesus coronoideus dari os ulna. Kemudian yang satunya ini adalah fossa radialis, fossa radialis. Oke, kemudian di bawah dari fossa radialis nih, di samping-sampingnya ini, nah ini ada yang namanya epicondylus ya. Kalau di lateral namanya epicondylus lateralis, kalau di medial namanya epicondylus medialis. Oke, kemudian nih di bawah nih tempat sebagai kayak nih, kayak apa ya, katrol nih, kayak katrol. Kalau yang lebih bulat namanya adalah capitulum humeri, kalau yang lebih cekung namanya adalah trochlea humeri. Oke. Nah, nah, jadi ada cara gampangnya ya supaya kita tahu ini apakah os humerusnya menghadap depan atau menghadap belakang. Kita bisa lihat ada dua cara ya. Cara yang pertama kita lihat tuberkulumnya. Kalau dia menghadap depan, ini jelas kelihatan ya tuberkulum maius sama tuberkulum minusnya. Oke, kemudian cara yang kedua ini kita lihat bolongannya nih atau fosanya. Kalau misalkan fosanya ada dua, berarti dia menghadap ke depan ya. Ada fossa coronoidea, ada fossa radialis. Oke, kalau tampakan dari belakang ini yang khas adalah nih di bagian fosanya ini cuma satu doang. Nah, nama fosanya ini adalah fossa olecrani. Ya, fossa olecrani. Nah, kalau misalkan lurus ya, nah nanti dia bisa tempat sebagai menempelnya dari olecranon dari os ulna gitu ya. Kalau misalnya kita menekuk, nah fossa olecraninya ini kosong. Sedangkan kalau lurus, fossa olecraninya ini akan terisi oleh olecranon. Lanjut. Oh iya, kemudian yang penting di sini juga ada ya di belakang di struktur tampakan dari posterior di sini ada suatu celah ya, kayak celah namanya sulcus. Oke. Nah, celah ini yaitu sebagai tempat lewatnya dari nervus ya, suatu nervus namanya adalah nervus radialis. Nah, makanya nama sulcusnya adalah sulcus nervus radialis. Kemudian juga sebenarnya di sini ada juga sulcus nih di daerah dari epicondylus lateralis sebagai tempat lewatnya nervus ulnaris namanya adalah sulcus nervi ulnaris. Oke, lanjut. Oke, ini ada os ulna dan os radius. Nah, os ulna sama os radius ini merupakan pembentuk dari regio antebrachiumnya. Ya, dua. Nah, untuk os ulna, bentar, untuk gambar dari netter ini kurang lengkap ya sebenarnya. Dari os ulna ini dia ada tampakan depan, tampakan anterior, tampakan posterior, sama tampakan lateral. Ini kalau kita lihat ini cuma ada tampakan anterior ya. Nih, ini tadi nih yang penonjolan ini namanya adalah processus coronoideus yang akan masuk ke fossa coronoidea. Nah, kemudian ini nih yang belakangnya ini itu adalah sikut kita. Nah, sikut namanya adalah olecranon. Nah, jadi nanti itu yang akan mengisi dari fossa olecrani. Kemudian ini adalah os radius. Nah, os radius. Oke. Nah, secara posisi anatomi, os ulna ini dia lebih medial daripada os radius ya. Oke. Nah, kemudian di sini os radius ini akan menempel ke os ulna ya, dia akan menempel melalui suatu struktur namanya adalah incisura radialis. Oke. Nah, incisura radialis. Nah, kemudian juga os ulna ini akan menempel ke os radius melalui suatu struktur yang namanya incisura ulnaris. Kemudian dia dipisahkan oleh suatu membrana interoseus. Membrana interoseus. Oke, nah jadi ada caranya juga ya kita melihat dari posisi os ulna dan os radius yang betul. Yang pertama kita lihat dulu ya, ini pastikan prosesus coronoideusnya menghadap ke anterior. Kemudian nih di sini ada suatu margo, nah, margo dari os ulna dan os radius yang tajam. Nah, margo itu batas ya. Nah, batas yang tajam ini dia pasti selalu menghadap ke medial karena dia sebagai pembentuk dari margo interoseus. Oke, di sini ada yang penting dari os radius. Di sini ada tuberositas radii, ya. Kemudian di sini ada processus styloideus radii. Nah, ini adalah posisi ketika posisi ke pronasi. Oke, lanjut. Oke, nah untuk tulang oscarpalia ini ya, yang perlu diingat ini adalah singkatannya SLTP-TTCH ya, SLTP-TTCH. S itu kita anggap dari yang paling medial ya, scapoid ya. Setelah ada scapoid, kemudian ada os lunatum ya, os lunatum.
Kemudian ada SLT, Ostriquetrum T. Kemudian P. Ospiciform. Nah, ospiciform ini dia biasanya kelihatan kalau secara X-ray itu dia kurang kelihatan ya. Karena untuk ospiciform ini dia lebih kelihatan kalau misalkan untuk tangannya ini menghadap ke palmar. Karena dia menumpuk ke triquetrum. Ya, sudah ya SLTP. Kemudian lanjut lagi T. T yang pertama adalah Ostrapezium. Kemudian T yang kedua T trapezoideum. C-nya ini adalah capitatum yang tengah. Kemudian H terakhir ini adalah hamatum. SLTP, TTCH. Baru nanti dia akan melanjut ke metakarpal. Lalu dari nanti metakarpal akan membentuk palang. Ada palang proksimal, palang media, dan palang distal. Oke. Oke. Nah, untuk bagian skeletalnya sudah kita bahas lanjut ke ototnya. Nah, untuk ototnya di sini dari regio extremitas superior ada yang namanya rotator cuff muscle. Rotator cuff muscle dia dibentuk oleh 4 otot, ya, oleh 4 otot. Nah, yang pertama adalah musculus supraspinatus nih, musculus supraspinatus yang origonya di fossa supraspinata, ya. Kemudian ada musculus infraspinatus ya. Nah, dia di fossa infraspinata. Kemudian ada tambahan satu adalah musculus teres minor. Oke. Nah, kemudian itu kan baru tiga ya, berarti satu lagi. Nah, satu lagi ini di CD netter tidak kelihatan, yaitu ada musculus subscapularis. Nah, kalau nanti ada, nanti kita tunjukkan. Musculus subscapularis dia letaknya di fossa subscapularis. Nah, berarti dia diletaknya di depan dari oskapula. Oke, nah untuk ketiga otot ini, ketiga pembentuk otot dari rotator cuff tadi, ya, dia berorigonya di tempatnya masing-masing dan insersionya itu di satu tempat yaitu di tuberculum majus. Nah, kemudian untuk musculus subscapularis ya, nanti dia berinsersio di tuberculum minus. Gitu. Oke. Nah, untuk fungsinya dia berfungsi untuk gerakan bahu. Oke, kemudian di regio extremitas superior, sebentar, saya cari dulu. Di regio extremitas superior ini ada juga otot yang penting nih. Oke, ini namanya adalah musculus deltoideus. Nah, musculus deltoideus dia punya 3 pars. Ada pars spinalis, origonya di spina scapula. Kemudian ada pars clavicularis, ya, dia origonya di os clavicula. Dan ada pars acromialis yang dia origonya di acromion. Nah, untuk musculus deltoideus dia akan berinsersio di tuberositas deltoidea yang ada di os humerus. Oke, lanjut ke otot yang berikutnya nih. Nih yang paling terkenal nih kalau misalkan olahraga yang dia paling menonjol. Nah, ini adalah musculus biceps brachii. Nah, musculus biceps brachii berarti dia punya 2 kepala ya. Ada caput longum dan caput brevis. Caput longum yang dia itu lebih lateral ya. Caput brevis yang lebih medial. Nah, untuk biceps brachii yang caput Caput longum, dia origonya di tuberculum infraglenoidal. Sedangkan kalau yang caput brevis, ini origonya di processus coracoideus. Nah, dua-duanya ini nanti akan berinsersio di tuberositas radii. Oke. Nah, kemudian itu ya yang penting. Oke. Kemudian juga sebenarnya di sini ada juga musculus coracobrachialis. Nah, musculus coracobrachialis nanti dia akan berorigo di processus coracoideus. Kemudian insersionya akan ke corpus humeri gitu ya. Oke. Kemudian juga di otot brachium ini ada musculus brachialis ya, musculus brachialis. Oke, kemudian ini adalah penampakan anterior. Nah, kalau penampakan posterior ini akan didapatkan otot-otot triceps. Nah, otot-otot triceps. Nah, otot triceps ini dia ada 3. Oh, mohon maaf, ini tadi yang otot tricep ya, otot bicepnya. Oke, ada ya. Oh, ini adalah otot bicep ya tadi ya, nih. Ada ini caput longum, ya, ini ada caput brevis. Nah, ini adalah musculus coracobrachialis nih. Oke, nah, kalau misalkan ini bisa brachii diangkat, maka akan kelihatan musculus brachialisnya. Oke, mohon maaf. Oke, nah ini kemudian ini adalah tampakan posterior bisa dilihat ini ada musculus triceps brachii. Nah, musculus triceps brachii ini dia terbentuk dari 3 serat otot ya. Ada yang kaput longum, ada yang kaput intermedial, intermedius, dan ada kaput lateral.
Oke, oke, sudah. Oke. Nah, kemudian di sini juga ada yang namanya musculus anconeus. Nah, anconeus. Oke. Nah, jadi pokoknya yang untuk otot-otot yang dia itu namanya satu otot, tapi dia ada punya beberapa jumlah ya. Dia itu antara origonya itu berbeda, insersionya itu sama. Nah, jadi dia tuh tempat menempelnya itu sama. Contohnya seperti trisep brachia, tempat menempelnya di sorry, di olecranon gitu. Nah, contohnya kayak bisa brachii tadi di tuberositas radii kayak gitu. Contohnya juga tadi kayak musculus deltoideus tempat menempelnya di tuberositas deltoidea gitu. Oke, segitu aja dari otot-otot di brachium. Kita lanjut ke otot antebrachium. Nah, untuk otot antebrachium ini lumayan banyak. Kita bahas dulu dari yang bagian eh, flexor. Dari bagian flexor sebentar. Nah, ini dari bagian flexor ini ada singkatannya yaitu PFPF ya. P yang pertama ini adalah musculus pronator teres ya. Pronator teres. Kemudian F yang pertama ini adalah musculus flexor carpi radialis. Musculus flexor carpi radialis. Kemudian P yang kedua P yang kedua ini adalah musculus palmaris longus. Nih. Nah, untuk musculus palmaris longus dia ini punya ciri khas ya, dia itu untuk serat ototnya ini pendek, tapi dia punya tendon yang panjang. Oke, kemudian F yang kedua adalah musculus flexor carpi ulnaris. Musculus flexor carpi ulnaris. Nah, untuk otot-otot flexor ya ini dominannya berorigo di epicondylus medialis humeri. Nah, untuk insersionya kalau misalkan dia itu tergantung dari tempatnya gitu ya. Kalau misalkan musculus pronator teres, sorry, kalau untuk sebentar, kalau untuk musculus pronator teres ya dia akan berinsersio di fasies lateral dari os radius. Nah, kemudian kalau misalkan musculus flexor carpi radialis, dia akan berinsersio di basis os metacarpi 2 dan 3. Kemudian untuk palmaris longus akan berinsersio di aponeurosus palmaris dan untuk flexor carpi ulnaris dia akan berinsersio di basis os metacarpi 5. Oke lah. Nah, ini bagian paling yang superficial. Oke, kemudian nih. Nah, ini yang bagian agak dalamnya lagi ya. Ya, kalau di agak dalamnya lagi, ya, ini ada yang namanya musculus flexor digitorum superficialis. Nah, dia ini lebar. Dia menuju ke jari-jari kita ya, ke basis palang proksimal. Fungsinya untuk fleksi jari. Kemudian ada yang lebih dalam lagi. Nah, ada namanya musculus flexor digitorum profundus. Nah, dia lebih dalam dari superficial ya berarti. Nah, dia insersionya itu adalah di basis palang media dan distal. Nah, kayak gini gerakannya ya. Untuk fleksi palang media dan distal. Oke, kemudian di sini juga ada musculus flexor pollicis longus ya, nih potongannya ya nih. Musculus flexor pollicis longus nih. Dia fungsinya untuk fleksi dari jempol. Dan yang terakhir di sini ada musculus pronator quadratus. Nah, musculus pronator quadratus dia ciri khasnya adalah dia bentuknya kotak, kemudian dia melintang. Jadi gini kan. Gitu. Oke. Oke. Kemudian ini ada beberapa tambahan seperti ada ligamen-ligamen ya di antar dari palans ada ligamen kolateral. Nanti dia ini berhubungan sama klinis gitu ya. Ada mallet finger, ada jari sphincter dan sebagainya. Oke, kemudian kita masuk ini ke regiotoraks. Nah, untuk regiotoraks ini kita langsung bahas nih. Nah, untuk di regiotoraks ya, dia dibentuk oleh tiga struktur. Yang pertama dari osternum, yang kedua ada os costa, dan yang ketiga ada vertebra thoracika. Oke, nah untuk os costa atau tulang rusuk ya, ini jumlahnya ada 12 pasang ya. Costa 1 sampai 7 namanya adalah costa vera atau tulang sejati karena nanti dia menempel ke osternum ya. Dia menempel ke osternum ini melalui suatu struktur, nama strukturnya adalah incisura costalis ya, incisura costalis. Kemudian kita lanjut yang kedua ada Costa Spuria. Costa Spuria itu Costa 8 sampai 10 atau namanya itu tulang rusuk palsu karena dia itu nggak langsung menempel ke osternum ya. Dia numpang nempel ke costa atasnya yaitu ke Costa Vera. Oke. Kemudian yang terakhir ada Costa Fluctuantes. Nih, Costa Fluctuantes adalah Costa 11 dan 12. Dia melayang ya. Dia tidak menempel ke siapapun.
Oke, nah itu untuk costa. Kemudian os costa menempel ke osternum, dia melalui suatu struktur kartilago. Namanya adalah cartilago costalis. Oke. Oke, nah kemudian kita bahas nih untuk osternum. Nah untuk osternum sendiri dia hanya punya tiga struktur yang utama ya. Ya, yang pertama nih, yang paling atas namanya adalah manubrium sterni. Kemudian yang kedua ini badannya adalah corpus sterni. Dan yang ketiga ini namanya adalah processus sipoideus. Oke, nah di sini ada ciri khasnya. Di antara dari manubrium sterni dan corpus sterni, dia membentuk suatu jembatan ya. Jembatan ini dia membentuk sudut. Nah, sudut bahasa anatominya itu angel angulus ya. Nama angulusnya ini adalah angulus terni atau nama klinisnya adalah angulus ludovici. Nah, ini penting nantinya untuk pemeriksaan kardiovaskular nanti gitu. Oke, nah kemudian juga untuk dari bagian posterior ya, dia akan tersusun dari vertebra thoracica. Nah, kita lihat. Nah, untuk vertebra thoracica ini ciri khasnya membedakan dari vertebra yang lain. Kita lihat dari korpusnya. Nah, korpus dari vertebra thoracica dia seperti membentuk hati atau heart. Nah, ya, cara membedakan dengan vertebra yang lainnya gitu ya. Oke, kita lanjut. Oke, untuk otot-ototnya di sini untuk otot di regiotoraks ini adalah musculus pectoralis major yang paling besar. Ini biasanya kalau orang nge-gym ini ya, nah yang kelihatan menonjol itu adalah musculus pectoralis majornya. Oke. Nah, musculus pectoralis major ini dia mempunyai origo yang bermacam-macam ya. Dia origonya itu dari sepertiga medial hingga proksimal dari os clavicula dan osternum. Nah, nanti dia insersionya akan menuju ke crista tuberculi majoris. Oke, oke. Nah, kemudian nih, kalau musculus pectoralis major dipotong, diangkat, nah, kelihatan yang lebih kecil lagi. Ini adalah musculus pectoralis minor. Musculus pectoralis minor ini origonya yaitu untuk origonya yaitu di costa 3 sampai 5, nih costa 3 4 5 dan insersionya nanti ke processus coracoideus. Oke, nah tadi kan kita sudah bahas nih ada Costa ya. Nah, di antara Costa ini, nih yang kosong-kosong ini namanya adalah spasium intercostalis atau biasanya kalau klinisi itu menyebutnya sebagai ICS ya. Nah, di antara ICS ini dia sebenarnya akan terisi oleh suatu otot ya. Namanya adalah musculi intercostales ya, musculi intercostales. Nah, musculi intercostales ini dia bentuk seratnya macam-macam nih. Ya, kita lihat nih. Kalau dia nih bentuk seratnya nih kayak gini nih. Ya, kayak huruf A kayak gini. Nih. Nih, nih. Nah, ini adalah musculi intercostales externi. Oke. Nah, arah seratnya kayak gini ya, seperti kursor. Nah, kemudian kalau arah seratnya ini kayak gini, ini kan kayak gini. Terus kalau arah seratnya kayak gini, nah ini adalah musculi intercostales interni. Nah, gitu cara bedakannya ya. Ini A tadi ya, A, kemudian V, gitu. Oke, nah mungkin itu aja untuk materi satu. Kita lanjut ke materi yang kedua di sini. Oke, saya izin lanjutkan. Oke, untuk materi kedua ini dengan judulnya Anatomi Muskuloskeletal Regio Abdomen, Regio Pelvis, Regio Perine, dan Regio Membri Superioris. Oke, sorry, ini adalah membri inferior. Oke, kita lanjut. Oke, nah ini adalah gambaran dari ekstremitas inferior ya. Nih, dari ada os pelvis ya, ada os femur nih, gambaran dari ekstremitas inferior. Oke, yang pertama kita bahas dulu dari regio abdomen ya. Tadi kan sudah toraks, nah kita ke regio abdomen dulu. Oke, sebentar. Oke.
Oke, nah jadi untuk regio abdomen sendiri, dia itu tidak terbentuk dari skeletal ya, dia hanya dibentuk oleh otot dan lemak. Nah, untuk ototnya yang paling sering gitu ya di regio abdomen itu adalah namanya adalah musculus rectus abdominis. Nah, musculus rectus abdominis ya. Rectus itu artinya serat ototnya lurus. Nah, musculus rectus abdominis ini biasanya yang paling sering membentuk dari yang bentuk six pack. Nah, itu adalah namanya musculus rectus abdominis. Kemudian ada juga nih yang namanya adalah musculus obliquus. Nah, berarti musculus obliquus nanti bentuk seratnya adalah oblik ya, oblik gitu. Kemudian ada juga yang namanya musculus transversus abdominis. Nah, berarti dia berjalan secara transversa begitu. Oke, nah kemudian kita lanjut ke regio pelvis. Nah, untuk regio pelvis ini adalah gambaran dari regio pelvis ya. Dia terbentuk oleh tiga, tiga otot. Sorry, tiga tulang. Yang pertama ini adalah os coxae, ini os coxae. Kemudian ini ada os sacrum dan yang terakhir ada os coccygeus. Oke, kita bahas dulu dari nih os coxae. Oke, nah untuk os coxae dia terbagi lagi menjadi ada tiga tulang ya. Nah ini ada os ilium, kemudian ada os ischium dan ada os pubis ya, os pubis. Oke, dari yang atas dulu nih dari os ilium, nih dari os ilium yang pertama ini yang dia membentuk seperti lengkungan ini. Nah di lengkungan ini nanti dia akan membentuk suatu garis kasar, namanya adalah crista iliaca. Crista iliaca. Oke, nah kemudian ini, nah seperti ada ruangan ya. Nah kayak tadi di Oskapula ada ruangan gitu ya. Ini ya ada celah gitu. Nah ini namanya adalah fossa iliaca. Nah, fossa iliaca. Oke, nah kemudian di sini juga ada struktur yang penting ya, yang dia itu membedakan antara nanti dia menghadap ke anterior ke posterior nih. Dia sama-sama ada tonjolannya nih ya. Oke. Nah, untuk tonjolan yang menghadap ke anterior dan di atas, ini bisa kita singkat sebagai SIAS, yaitu spina iliaca anterior superior. Kemudian yang bawahnya adalah spina iliaca anterior inferior. Oke, kemudian kalau di belakang, nah kalau di belakang berarti spina iliaca posterior superior. Kalau yang lebih bawah, spina iliaca posterior inferior, gitu ya. Oke, nah jangan ketipu. Nah, kalau agak bawah lagi yang punyanya os ischium, nah punyanya os ischium. Kalau tadi kan punyanya os ilium, makanya spina iliaca. Kalau punyanya os ischium namanya berubah menjadi spina ischiadica. Oke, nah oke, nah kemudian di sini di os ilium ya di os ilium itu aja yang penting. Kemudian di sini ini ada yang membagi antara os ilium sama os ischium. Ini namanya adalah linea arcuata. Linea arcuata. Nah, ini adalah corpus osis ischii. Kemudian ke bawah lagi ini adalah ramus osis ischii. Nah, kemudian di sini ada lubang. Nama lubangnya ini adalah foramen obturatum. Tempat lewatnya nanti dari nervus obturatorius. Oke. Nah, ini adalah tampakan anteriornya ya. Ini jelas di sini ya. Oke, nah ini adalah tampakan ke arah medial yang sana nih, ya ke arah medial sana. Kalau ke arah lateral yang sana. Oke, nah kalau kita lihat nih di sini di bagian dari os ischium, ya ini ada yang namanya acetabulum. Ya acetabulum nanti yang tempat melekatnya dari os femur. Kayak di os humerus tadi kan ada fossa glenoidalis ya. Kalau ini ada namanya ada acetabulum tempat menempelnya os femur gitu. Nih ball and socket. Nah sendi ball and socket begitu. Nah kemudian kita lihat nih di sini ini adalah os ischium ya. Di os ischium ini di sini di bawah ada ya, nama penonjolannya disebut sebagai tuber ischiadicum. Tuber ischiadicum. Nah, kemudian nih kalau di atas ini punyanya dari os pubis. Nah, ini ada corpus osis pubis. Nah, kemudian di sini ada ramus inferior osis pubis. Nah, dia kalau sebenarnya kalau di preparasi dia tuh nggak kelihatan ya perbatasan dari os ischium dan os pubis gitu ya, nggak terlalu kelihatan. Nah, kemudian di sini ada facies simplicialis. Nah, facies simplicialis antara dexter dan sinister kalau digabung nanti akan membentuk sendi namanya adalah simfisis pubis. Tuh.
Oke, ini ya. Nih kalau kita lihat nih jelas asetabulumnya. Nih kalau kita lihat di sini untuk asetabulum, kalau nih ada bentuk seperti bulan sabit. Nah, bentuk seperti bulan sabit ini namanya adalah facies lunata. Facies lunata. Nah, kemudian yang benar-benar tempat menempelnya dari pucuk dari os femurnya ini namanya adalah fossa acetabuli. Oke. Nah, kemudian di sini nih untuk otot-otot di regio pelvis, di sini yang penting ini adalah musculus piriformis. Nah, nanti akan dijelaskan ya, musculus piriformis. Ya, kemudian di sini ada musculus ischiococcygeuus ya. Oke, di sini ada musculus obturator obturator internus. Nah, nanti dia ini akan berhubungan juga sama otot-otot yang ada di regio paha, femur. Oke, kita lanjut dulu, kita turun lagi ke regio femur. Nah, di regio femur ini sama ya kayak regio humerus ya. Dia mirip-mirip tulangnya gitu ya. Dia hanya dibentuk oleh satu tulang. Oke, di regio femur ini namanya adalah os femur. Kita bahas dulu dari kepalanya. Ini namanya adalah caput femoris. Nah, di caput femoris ini seperti ada kawah ya. Dia ada kawah. Nah, kawahnya ini nanti akan menempel dengan acetabulum ya. Dia ke fossa acetabuli. Nah, nama kawahnya ini atau nama celahnya ini namanya adalah fovea capitis femoris. Oke, nah kemudian di bawah dari kaput ini ada leher namanya adalah column femoris. Nah, baru di sini ada corpus femoris gitu. Nah, ini agak beda ya sama osumerus. Kalau osumerus tadi kan tampakan anteriornya tuh dia kelihatan dua tonjolan. Nah, sedangkan kalau os femur dia tonjolannya dua itu akan kelihatan kalau misalkan dibalik ya. Dia tampakan posterior nih ya. Ini adalah trochanter mayor ya, yang lebih besar. Kalau yang bawahnya ini adalah trochanter minor. Di antara trochanter mayor sama trochanter minor akan terbentuk suatu struktur garis yang bentuknya itu kasar. Nah, kalau garis kemudian kasar, itu kita sebut sebagai krista. Nah, karena kristanya ini di antara dua trochanter, namanya adalah krista intertrochanterica. Oke, nah kalau misalkan ini kalau dia di depan ya, nih kan masih kelihatan nih ya trochanter mayor, trochanter minor. Nih dia ada juga nih garis penghubung, tapi dia nggak kasar, makanya namanya linea intertrochanterica gitu ya. Oke, ini adalah corpus sumeri, kok sorry, corpus femoris. Oke, nah di corpus femoris ini ya dia membentuk seperti dua garis hitam. Ya, kalau di preparat asli dia membentuk suatu garis hitam ya. Nama garisnya ini adalah linea aspera. Linea aspera dia terbagi menjadi dua ya. Ada dua labium. Kalau yang lebih medial namanya labium medial, kalau yang lebih lateral namanya labium lateral. Oke. Nah, kemudian semakin ke bawah, di sini kita akan menemui nih, ada dua epicondylus. Ya, sama ya, sama kayak ini di Osomerus gitu ya. Nah, kemudian kalau ke bawah lagi, nah kalau tadi kan di humerus itu ada capitulum sama trochlea. Nih kalau di femur ini namanya juga hanya condylus ya, condylus medialis dan condylus lateralis. Di antara dua kondilus ada fossa, namanya adalah fossa intercondylaris. Nah, di atas dari fossa intercondylaris ini ada suatu garis namanya linea intercondylaris. Nah, kemudian juga di sini di os femur ini ada penonjolan di atas dari epicondylus medialis namanya adalah tuberculum adductorium. Ya, tuberculum adductorium. Nanti berhubungan sama otot-otot adduktor. Oke, kemudian nih, nah kita bahas nih ada patella atau kita kenal sebagai tulang lutut. Nah, bentuk patella ini begini ya, dia simple aja ya. Dia mudah cara bedainnya kalau antara fasies yang anterior sama posterior. Kalau yang anterior dia tuh lebih kasar bentukannya ya. Sedangkan kalau yang posterior nanti ya dia ini nanti lebih mulus. Oke, lebih mulus. Nah, kemudian di fasies posterior ini juga terbagi menjadi lateralis dan medialis. Oke, kemudian juga di sini ada dua sudut ya, ada polus superior sama polus inferior. Nah, untuk polus inferior ini nanti yang menghadap ke bawah nih. Ini jadi menghadap ke bawah nih ya, gini. Nih dia kayak segitiga ya, nih. Yang polus inferior ini yang lebih tajam. Oke, nah nantinya os patella akan menempel ke os femur ya, tepatnya di facies patellaris. Sesuai namanya ya, facies patellaris berarti tempat menempelnya os patella.
Oke, nah ini juga penting ya. Di sini ada ligamen penghubung ya, ligamen penghubung gitu dari os femur sama tulang di bawahnya nih. Ya, kalau misalkan dia ini lebih depan, lebih anterior, kemudian dia arah seratnya dari lateral ke medial, nih, ini namanya adalah ACL. Nah, sering ya terjadi pada pemain bola gitu ya. Namanya adalah ACL atau ligamentum cruciatum anterior ya. ACL. Kemudian nih kalau dia lebih belakang, kemudian arah syaratnya dari medial ke lateral, ini namanya adalah PCL atau posterior cruciatum ligament. Ligamentum cruciatum posterior. Oke, nah kemudian di sini juga ada nih ligamen yang samping-samping nih. Namanya adalah ligamentum kolateral. Antara kolateral yang lateral dan kolateral yang medial. Oke. Nah, kemudian juga di sini ada bantalan antara os femur sama os tibia. Ini ada bantalan. Nama bantalannya adalah meniskus, ya, meniskus. Nah, pokoknya di antara ligamen-ligamen ini dia itu yang sering injury gitu ya pada atlet gitu. Nah, lanjut ke bawah dari os femur kita lanjut ke kaki bawah. Ini ada dua tulang. Nah, dia kurang lebih ya sama di tangan. Ini ada os tibia dan os fibula. Os tibia ini dia letaknya lebih proksimal. Nah, kemudian ini ada os fibula. Os fibula ini yang dia lebih ramping. Nah, untuk os tibia ya, untuk os tibia di sini ia tempat menempel ya. Tempat menempelnya os tibia ke os femur. Tadi kan ada medial meniscus ya di sini ya. Nah, di sini tempat dari menempelnya meniscus. Berarti di sini meniscus medialis, di sini meniscus lateralis. Oke, kemudian di sini di os tibia ada suatu tonjolan ya, kayak permukaan keras gitu ya, tonjol keras namanya adalah tuberositas tibia. Oke. Nah, kemudian nih kalau ke bawah nih korpus tibia, kemudian nih. Nah, ini yang membentuk mata kaki dalam dan mata kaki luar. Kalau dia dari ostibia, berarti ostibia kan lebih proksimal ya dia, makanya dia membentuk malleolus medialis. Kalau lebih luar berarti dibentuk dari os fibula yaitu dari malleolus lateralis. Oke, nah bedanya kalau kaput nih, kalau di sini ya, di sini kaput fibulanya nih di atas nih ya, nih dia kecil. Oke. Oke, nah ini untuk os tarsal. Nih, ada os tarsal. Di os tarsal di sini dibentuk oleh os calcaneus ya. Os calcaneus ini adalah tumit. Nah, kemudian di sini ada os tarsal ya. Kemudian di sini ada os metatarsal. Nih, os metatarsal ini ada 5 ya pembentuknya ya. Kurang lebih sama aja susunannya gitu ya kayak di os karpal tadi. Nah, kalau di os tarsal ini ada nih yang pertama yang bentuknya seperti kapal ini adalah os navicular. Kemudian kalau lebih lateral ini ada os cuboid dan ini ada yang tersusun tiga ini namanya adalah os cuneiform. Kalau yang paling dalam namanya os cuneiform medial, kalau yang tengah namanya intermedial dan yang paling luar adalah os cuneiform yang lateral. Kemudian dilanjutkan ke metatarsal dan ke palang. Oke. Nah, kita lanjut. Oke, ke otot-ototnya. Ini yang pertama dari otot femur dulu ya, dari otot femur. Di sini otot-otot femur ini banyak. Ini kita bagi aja ya. Untuk otot femur ini kita bagi menjadi tiga kompartemen. Ada kompartemen anterior, kemudian ada kompartemen medial, dan ada kompartemen posterior. Nah, yang pertama dari kompartemen anterior dulu yang jelas kelihatan di sini. Nah, ini yang paling jelas kelihatan. Kalaupun nanti di kadaver nih jelas nih ya nih. Yang dia itu letaknya menyilang. Ya, ini namanya adalah musculus sartorius. Musculus sartorius. Nah, musculus sartorius ini merupakan otot terpanjang yang ada di regio femur. Untuk origonya nanti dia ada di spina iliaca anterior superior dan dia akan menuju ke os tibia. Oke, nah selain dari musculus sartorius, ada otot lain ya. Dia ada empat otot lagi. Nah, empat otot ini dia punya nama satu kesatuan. Namanya adalah musculus quadriceps femoris. Ya, quad, quadri.
Empat. Nah, dia punya empat otot ya. Yang pertama nih yang serat ototnya lurus, ini namanya adalah musculus rectus femoris ya. Rectus artinya serat lurus. Kemudian ini ada yang di sampingnya ini adalah musculus vastus lateralis. Kemudian ini ada yang lebih dalam adalah musculus vastus medialis. Nah, kemudian nih kalau musculus rectus femoris kita angkat, nah baru kelihatan nih musculus vastus intermedius. Nah, musculus quadriceps femoris atau keempat otot ini nantinya dia akan menjadi satu membentuk suatu tendon. Ya, dia akan membentuk suatu tendon. Yaitu namanya adalah tendo quadriceps femoris yang akan menuju ke patella. Nih, nantinya dari patella akan membentuk tendo patella baru akan menuju ke tuberositas tibia. Gitu ceritanya. Oke, kita lanjut. Oke, sebentar. Oke. Oke, nah kemudian kita lanjut ke kompartemen yang kedua yaitu yang lebih yang lebih medial, kompartemen medial. Nah, di kompartemen medial ini ada yang namanya slender muscle ya. Nih, yang panjang gini ya. Ini namanya adalah musculus gracilis. Oke, musculus gracilis. Kemudian di atas dari musculus gracilis nih yang paling atas nih. Nah, ini namanya adalah musculus pectineus. Nah, musculus pectineus ini dia penempelannya khas ya namanya ya mudah diingat. Kalau origonya ini adalah di pecten ossis pubis. Pecten ossis pubis ini dia sekitar dari ramus superior ossis pubis. Dan untuk insersionya dia menuju ke linea pectinea yang ada di os femur. Oke. Nah, di bawah dari musculus pectineus nih kita lihat nih. Nah, ini namanya adalah musculus adductor magnus. Musculus adductor magnus ya. Nah, untuk musculus adductor magnus ini regionnya untuk origonya sama seperti musculus gracilis ya. Dia di mana? Di eh, ramus superior ossis pubis. Oke. Nah, untuk selanjutnya ya, setelah dari musculus adductor magnus nih, kelihatan lagi ada yang namanya musculus adductor. Sorry, tadi namanya adalah musculus adductor longus ya, longus, long. Kemudian kalau kita buka lagi, sebentar, kita buka lagi. Nah, ini kelihatan yang namanya musculus adductor magnus. Ya, musculus adductor magnus. Nah, kemudian sebenarnya ini sebelum dari musculus adductor manus, ya, sebenarnya ini ada musculus adductor brevis. Tapi di sini nggak kelihatan ya. Nah, semua otot adductor ini nantinya akan menempel ke linea aspera. Nah, linea aspera masih ingat ya garis hitam tadi di belakang dari os femur. Oke. Hmm. Nah, kemudian di sini nih dari yang terdalam nih kita lihat nih yang dia otot yang berjalan secara transversal ini namanya adalah musculus obturatorius externus. Nah, musculus obturatorius externus ini dia origonya nanti di antara dari ramus superior sama inferior ossis pubis dan insersionya nanti ke fossa trochanterica. Nih, fossa trochanterica. Fossa trochanterica itu nanti di antara dari crista intertrochanterica gitu ya yang membentuk fossa. Oke, nah itu untuk kompartemen yang bagian medial. Kita lanjut ke kompartemen bagian posterior. Nah, yang posterior ini yang dia itu dia tenar di kalangan atlet. Nah, ada orang yang bilang itu sebagai ini hamstring. Nah, gitu ya. Nah, kita bahas. Nah, untuk otot-otot di bagian posterior, ini yang paling medial ini namanya adalah musculus semitendinosus. Nah, musculus semitendinosus. Nah, kemudian nih di samping dari musculus semitendinosus ada yang namanya musculus bicep femoris. Musculus bicep femoris ya dia sebenarnya punya namanya aja bicep, dia punya dua kaput. Nah, yang sebelah dari musculus semitendinosus ini namanya adalah bicep longum ya. Musculus bicep femoris kaput longum. Nah, kalau kaput brevis nih yang ini. Nah, tapi di sini yang masuk komponen dari hamstring muscle ya otot hamstring ini cuma yang kaput longum. Oke, nah kemudian nih kalau semitendinosus sama bicep femoris caput longum dibuka akan kelihatan yang namanya musculus semimembranosus. Nah, jadi diingat ini penting untuk pembentuk struktur dari otot hamstring ini ada tiga. Ada musculus semitendinosus, ada musculus bicep femoris caput longum, dan ada musculus semimembranosus. Itu. Oke, lanjut.
Oke, nah sebenarnya di sini juga ada ya nih otot bokong. Di sini ada yang paling besar ini adalah musculus gluteus maximus. Kemudian kalau musculus gluteus maximus dipotong dan diangkat ada musculus gluteus medius. Nah kemudian kalau musculus gluteus diangkat lagi ada musculus gluteus minimus ya dia makin kecil makin kecil makin kecil. Nah kemudian di sini di bawah dari musculus gluteus ini ada dua serangkai otot yang penting ada musculus gemellus, ada gemellus superior dan ada gemellus inferior. Nah, di antara dari musculus gemellus superior dan inferior ini ada suatu pemisah dari otot atau ini musculus obturatorius internus. Nah, kalau tadi externus ini internus. Nah, tadi masih ingat ya otot-otot di regio pelvis tadi yang sudah yang saya sebutkan juga tadi ada musculus piriformis ya. Untuk musculus piriformis ini tadi menempel ke os sacrum ya, lebih tepatnya itu di fascias anterior, osis sacri S2 sampai S4 ke sorry ke trochanter mayor gitu. Kemudian ada musculus obliquus internus dan nanti dia origonya nanti ke yang bolongan tadi ke foramen obturatum tadi. Baru ada gemellus superior dan gemellus inferior. Nah, kemudian di sini juga ada nih yang bentuknya kotak, namanya adalah musculus quadratus femoris. Oke. Oke, kita lanjut ke otot yang selanjutnya ada di regio cruris. Nah, untuk di regio cruris ini agak banyak ya ototnya. Ini kita bahas dulu dari yang pertama di kompartemen anterior. Nah, di kompartemen anterior ini ada tiga. Yang pertama ini adalah musculus tibialis anterior. Nah, sebelah dari musculus tibialis anterior, nih ada yang kecil nih. Nih, dia nyelip. Ini namanya adalah musculus extensor hallucis longus. Nah, musculus extensor hallucis. Ada kata-kata hallux. Hallux itu adalah jempol kaki. Jadi dia fungsinya untuk ekstensi jempol kaki. Nah, kemudian di sebelah dari extensor hallucis longus adalah ada musculus extensor digitorum longus. Oke. Nah, extensor digitorum longus berarti dia untuk jari 2 sampai 5 sisanya ya, yang dia nggak dapat fungsi dari hallux gitu. Nah, itu untuk kompartemen anterior. Nah, untuk kompartemen yang lateral hanya ada dua otot ya. Ya. Namanya adalah musculus fibularis. Ada yang brevis, ada yang longus ya. Musculus fibularis brevis dan ada musculus fibularis longus. Oke, nih ya ini dari penampakan dari samping ini ya. Ada fibularis brevis. Nah, nih fibularis brevis, ada fibularis longus. Oke, lanjut. Nah, kemudian ini juga nih penting juga nih di kalangan atlet nih ya. Untuk regio posterior ini banyak di kalangan atlet yang terjadi injury atau cedera. Nih, otot yang paling nih yang paling gede nih atau kita sebut juga otot betis ya. Nah, otot betis ini namanya adalah musculus gastrocnemius. Musculus gastrocnemius ini punya dua kaput, ada kaput medial dan kaput lateral. Kalau kaput medial dia menempelnya nanti ke os tibia, kalau kaput lateral dia menempelnya ke os fibula. Oke, nah kalau misalkan nih musculus gastrocnemiusnya nih kita buka akan ketemu yang namanya musculus soleus. Musculus soleus. Nah, untuk musculus gastrocnemius dan musculus soleus ini dia memiliki satu insersio nih di sini ya. Dia akan membentuk insersio ya, dia akan menuju ke tuber calcanei dan akan membentuk suatu tendon. Nih, ini adalah tendon terbesar di tubuh manusia. Dia paling terkenal nih tendonnya, paling sering juga bisa terkena injury. Nama tendonnya ini adalah tendon calcaneus. Tendon calcaneus atau nama yang lebih sering dikenal sebagai tendon Achilles begitu. Oke. Oke, kalau kita buka lagi nih, bentar. Nah, kalau kita buka lagi ini akan banyak lagi ya otot-otot flexor dari regio cruris. Ada flexor digitorum longus nih, ada nih musculus tibialis posterior ya. Kemudian di sini ada musculus flexor hallucis longus ya. Dia kurang lebih pengulangan dari yang regio anterior tadi begitu. Oke, lanjut. Nah, ini juga ada nih. Kalau yang otot-otot di bagian ini bagian dorsal ya. Ini ada flexor digitorum brevis, ada abductor hallucis gitu ya. Tapi ini jarang. Yang paling sering itu tadi ya di regio cruris. Oke, nah itu aja ya buat materi kedua. Kita lanjut lagi ke materi yang terakhir.
Oke, sebentar. Ini materi yang terakhir ini adalah membahas terkait vaskularisasi dan inervasi. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu nih arti vaskularisasi sama inervasi itu apa gitu ya. Vaskularisasi, ya, vaskular berarti dia adalah perdarahan. Karena setiap otot itu dia memerlukan nutrisi. Nutrisinya itu dari mana? Ya dari darah gitu ya. Nah, kalau otot tersebut itu mendapat nutrisi, otomatis dia bisa hidup. Kemudian kalau dia hidup dia ngapain? Nah, dia kan perlu menggerakkan dari ototnya itu buat berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, yang menggerakkan ini dia harus mendapatkan sinyal listrik. Nah, itu namanya adalah inervasi. Ya, inervasi ini berarti dari saraf-saraf atau dari nervus. Makanya vaskular sama nervus itu harus berperan secara berkombinasi, bekerja sama agar menghasilkan gerakan otot yang baik gitu ya, kerja otot yang baik, yang fungsional gitu. Oke, nah untuk vaskularisasi tadi kan sudah dibahas juga ya. Mungkin kita sedikit review untuk otot-ototnya. Ini ada vaskularisasi dari ekstremitas superior, lebih tepatnya di regio brachium. Dia dominasi untuk vaskularisasinya ini adalah dari arteri brachialis. Oke, arteri brachialis ini merupakan cabang dari arteri aksilaris. Nah, arteri aksilaris ini nantinya akan bercabang dari aorta, gitu ya. Oke, nah di sini ada arteri brachialis. Sebenarnya dia tuh banyak ya cabang-cabangnya gitu ya, tapi yang paling dominan ini adalah arteri brachialis. Makanya nanti otot-otot di regio brachium dan regio shoulder, regio bahu, itu nanti dominannya itu diperdarahi dari regio aksilaris dan regio brachialis gitu. Oke, nah contoh seperti seperti misalnya musculus bicep brachii, musculus coracobrachialis, kemudian ada musculus brachialis, kemudian ada musculus sorry di belakang ada musculus triceps brachii, musculus acroneus. Nah, dia itu semuanya akan diperdarahi oleh arteri brachialis. Nah, untuk nervusnya dia agak beda gitu ya. Nervusnya kalau misalkan dia di regio flexor ya di regio depan anterior seperti contohnya tadi musculus biceps brachii, coracobrachialis dan musculus satunya musculus brachialis dia akan diinervasi oleh nervus musculocutaneus. Sedangkan kalau dia di regio extensor ya yaitu ada musculus triceps brachii dan musculus anconeus ya dia akan diinervasi oleh nervus radialis. Pokoknya ya intinya dia seluruh otot yang ada di regio extensor dia akan diinervasi oleh nervus radialis gitu. Oke, nah ini ya contohnya. Oke. Nah, oke. Nah, kemudian nanti nih. Nah, ini kan sudah masuk ke regio antebrachium. Nah, untuk regio antebrachium nanti kalau di regio flexor dia akan terbagi menjadi dua nervus ya. Ada nervus ulnaris dan ada nervus medianus. Ya, secara posisi anatomis ya kalau dia lebih ke kelingking, lebih ke medial namanya adalah nervus ulnaris nih ya. Dia akan menginervasi dari musculus flexor carpi ulnaris. Kalau di otot-otot regio antebrachium. Nah, sisanya yang nggak ada kata-kata ulnaris berarti dia akan diinervasi oleh nervus medianus. Contohnya seperti musculus pronotor teres, flexor carpi radialis, kemudian ada flexor carpi ulnari, sorry, musculus flexor digitorum profundus dan sebagainya itu akan diinervasi oleh nervus medianus. Oke, nah di antara nervus medianus dan nervus ulnaris ya, dia akan menuju ke palmar melewati suatu goa atau suatu rongga. Nah, rongganya ini namanya adalah kalau punyanya nervus medianus namanya adalah sebentar nih. Nah, ini nervus medianus nah tadi ya nih. Nah, namanya ini adalah carpal tunnel. Ya, carpal tunnel. Kalau punyanya nervus ulnaris namanya adalah Guyon canal. Guyon canal. Oke. Nah, kalau misalkan terjepit, nah nantinya akan berpengaruh pada anestesi atau rasa kesemutan di jari-jari gitu. Oke. Nah, secara keseluruhan ya kesimpulan dari inervasi di regio ekstremitas superior ini adalah di sini ya, ada di plexus brachialis. Oke, kita bahas untuk plexus brachialis. Nah, untuk plexus brachialis dia tersusun dari
nervus spinalis dari C5 hingga T1. Oke, jadi dia ada total ada 5 nervus spinalis ya yang berperan dalam plexus brachialis. Oke, nah urutannya di sini dia ada ramus, trunkus, divisi, fasciculus. Nah, baru dia nanti membentuk nervus apa. Kita bahas dulu ya dari yang pertama dari ramusnya. Oke, yang pertama ramus C5 dan C6 itu akan membentuk ke trunkus superior. Oke, nah kemudian C7 ini jalan sendiri akan membentuk trunkus medius. Dan yang bawahnya ini C8T1 akan membentuk trunkus inferior. Oke, nah kemudian dari trunkus superior, kita bahas dulu dari yang atas. Trunkus superior ini akan membentuk dua divisi, ya, akan membentuk dua divisi. Dia akan berjalan secara transversal menuju divisi anterior, kemudian dia akan menuju ke tengah, membentuk divisi posterior. Oke, pokoknya tiap trunkus ini jalannya harus ada dua gitu ya. Nih, kalau nggak percaya ya. Kemudian nih ke trunkus medius. Nah, kalau trunkus medius, dia jalannya yang pertama ini ke arah anterior, membentuk divisi anterior, dan ke tengah, membentuk divisi posterior. Oke, lanjut ke trunkus inferior nih. Jalan yang pertama ke atas ke tengah membentuk divisi posterior dan secara transversal menuju ke divisi anterior. Oke, nah pokoknya untuk yang ke tengah, nah kalau jalannya ke tengah dia membentuk divisi posterior. Oke, nah dari divisi anterior pembentuk dari trunkus superior dan trunkus medius akan membentuk yang namanya fasciculus lateralis. Sedangkan kalau divisi anterior dari trunkus inferior akan membentuk fasciculus medialis. Nah, kemudian tadi perkumpulan dari divisi posterior akan membentuk yang namanya fasciculus posterior. Fasciculus posterior. Oke, sudah sampai ke tahap fasciculus. Kita bahas. Kemudian yang pertama dari fasciculus lateralis. Dari fasciculus lateralis, ya, dia akan membentuk dua nervus. Yang pertama dia akan membentuk nervus musculocutaneus. Kemudian yang satunya lagi akan membentuk pembentuk dari nervus medianus. Tapi dia belum sempurna ya. Kemudian kalau dari fasciculus medialis dia akan membentuk nervus ulnaris dan dia akan melengkapi tadi dari fasciculus lateralis yaitu sebagai pembentuk dari nervus medianus. Oke, kemudian yang terakhir tadi ya yang dia unik sendiri dari divisi posterior, kemudian fasciculus posterior dia akan membentuk dua nervus yang besar ya. Ada nervus axillaris dan nervus radialis. Nah, jadi kelima nervus ini adalah nervus utama yang ada di regio ekstremitas superior. Oke, kita lanjut ke ekstremitas inferior. Nah, untuk ekstremitas inferior, ya, dia memiliki beberapa nervus ya. Ada tiga ya, secara utama itu ada tiga. Nah, oke, yang pertama nih kalau di regio cruris, ya, di regio cruris, itu dia akan mendapatkan inervasi dari nervus yang atas-atasnya gitu ya. Jadi mendapatkan nervus yang atas-atasnya. Nah, untuk nervus yang paling besar yang ada di tubuh manusia itu terdapat di regio pelvis yang namanya nervus ischiadicus. Nah, baru nanti nervus ischiadicus nanti akan terbagi menjadi nervus tibialis, ya, akan membagi lagi menjadi nervus fibularis communis gitu. Nah, salah satunya ini adalah nervus fibularis communis. Nah, nervus fibularis communis ya, dia nanti akan terbagi lagi menjadi dua. Ada nervus fibularis profundus kalau misalkan dia ke kompartemen anterior, kemudian akan membagi menjadi, mohon maaf, untuk pembagian keduanya itu adalah nervus fibularis superficialis. Gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan dia ke kompartemen anterior, yaitu ke otot-otot seperti musculus tibialis anterior, musculus extensor hallucis longus, atau musculus extensor digitorum, extensor digitorum communis, ya, nanti dia akan diinervasi oleh nervus fibularis profundus. Sedangkan kalau yang lateral seperti musculus fibularis longus dan brevis akan diinervasi oleh nervus fibularis superficialis. Oke. Nah, kemudian kalau di bagian posterior ya, dia akan diinervasi oleh nervus tibialis ya, nervus tibialis. Oke. Oke. Nah, jadi mungkin itu aja terkait vaskularisasi dan inervasi.
Oke, mungkin sekian dari saya. Saya tutup. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Izinkan saya tutup. Jika ada koreksi dari dokter, dipersilakan. Saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.